Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda David Halik. Nah, mau ngingetin nih, di bulan Ramadan ini, ayo kita keluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah, termasuk juga zakat mal. Nah, untuk pembayaran zakat, ayo manfaatkan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Nah, saya ini ada salah satu pilihan buat kita semuanya. Wahda Inspirasi Zakat atau WIS. Mudah-mudahan dengan kita menyalurkan zakat melalui Wahda Inspirasi Zakat bisa amanah dan juga bisa menebar kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang lebih penting adalah kita menunjukkan keimanan kita sebagai hamba Allah. Karena orang beriman bayar zakat. Saya David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Ya Allah Subhanahu wa taala, kami selaku moderator izin memimpin acara kita pada pagi hari ini, yang mana kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita bersama Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dainunta Hafidhahullahu Ta'ala, yang mana kita akan mentadabburi pada pagi hari ini surat Sofat ya. Dan sebelum kita memasuki taklim tadabbur kita, marilah kita dengarkan ayat-ayat yang ingin kita tadabburi nanti yang akan dibacakan oleh qari kita. Qarinya sudah ada? Ya, kita tunjuk aja ya. Kayaknya qarinya belum hadir. Ya, Ustadz Zulfadli bisa ya? Kita bacakan As-Sofat ayat 40 sampai 49 ya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan falyatafaddal mashkura wa ma'jura. 80 84 80 sampai 84 afwan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Thumma aghraqnal akharin. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. إذ جاء ربه بقلب سليم. Alhamdulillah, demikianlah ayat yang telah dibacakan qari kita Al-Ustadz Sulfadli hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang dibacakan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendengarkan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami sampaikan juga kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah di akhir kegiatan nanti. Jadi insyaallah panitia telah menyiapkan 3 kutaib ya untuk hadiah kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dainyunta hafidhahullahu ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hadirin jamaah pengajian atau kajian tadabbur dan atau kajian duha terkait dengan tadabbur Al-Quran. Begitu pula para pemirsa Wahda TV dan pemirsa Stiba TV. Materi kita atau ayat yang akan kita tadabburi menjadi sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat ke-84. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ayat sebelumnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Kenapa sangat spesial? Karena kajian tadabbur kita pada hari ini akan membicarakan sosok manusia pilihan, manusia yang paling mulia, Khalilur Rahman, yaitu Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah. Itu yang pertama. Kemudian menjadi sangat spesial karena yang kita akan kaji adalah terkait dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali pada hari kiamat nanti, kecuali kita datang dengan kriteria hati ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan berguna lagi harta yang kita miliki, anak keturunan kita tidak lagi akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Yang akan menolong kita adalah
ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Maka salah satu sosok yang telah ditazkiyah oleh Allah, ya, telah diberikan rekomendasi pemilik qalbun salim itu adalah Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka sangat penting kita sejenak, ya, untuk beberapa saat ke depan mentadabburi kenapa Ibrahim alaihissalam, ya, Khalilur Rahman ini mendapatkan rekomendasi dari Allah bahwa beliau adalah pemilik qalbun salim itu, ya. Nah, ini insya Allah yang akan kita jelaskan lewat tulisan yang terdapat dalam kitab Salasuna Majlisan Fit Tadabbur, 30 majlis terkait dengan ayat-ayat yang perlu untuk kita tadabburi. Di sini dikatakan, hina yakunul haditsu an Khalilur Rahman, hina yakunu al haditsu an Khalilur Rahman wa min khilalil Quran fa innahu hadithun ya'khudhu bil albab. Jadi ketika pembicaraan itu terkait dengan sosok Khalilur Rahman, sosok Ibrahim, apalagi hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka tentunya pembicaraan ini atau tema ini penting untuk mendapatkan perhatian. Wa majlisun kahadha la yumkinu minhu al-ihata bi hadithil Qur'ani anhu, walakin hiya isyaratun ila ayat wahidah faqat. Kita tidak akan membicarakan sosok Ibrahim seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran secara umum terkait dengan sosok ini, ya. Jadi termasuk di antara nabi yang paling banyak disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Allah terkait dengan pribadi beliau itu adalah Ibrahim alaihissalam. Tapi hari ini kita tidak akan membicarakan sifat-sifat Nabiullah Ibrahim secara umum. Kita hanya akan mengangkat satu ayat saja, ya. Ja'at dimna tazkiyatillahi lahu biqaulihi idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Di mana ayat ini mengisyaratkan adanya tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi. Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pribadi beliau yang disebutkan di dalam ayat ini, irja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Wa huna yanbaghi liqari'il Qur'an an yatraha as-su'al at-tali. Bagi setiap pembaca Al-Qur'an tentunya dia perlu untuk bertanya, mal qalbus salim? Kriteria qalbu salim itu bagaimana? Alladzi athna Allahu bihi ala khalilihi Ibrahim. Dan kenapa sampai Allah memuji Ibrahim ketika, ya, disebutkan dalam ayat ini, pujian itu terkait dengan bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah pemilik qalbun salim. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa kriteria qalbun salim? Ya. Di sini dikatakan, wa aqrabu ma qila fi dzalik ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah hina qala. Ya. Penjelasan tentang qalbun salim yang paling mudah untuk difahami adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan.
sebuah kitab yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai referensi kita, terutama terkait dengan kesucian hati, ya, Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan qalbun salim itu adalah, ya, huwallazi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyi wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Jadi kriteria yang pertama qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari segala macam penyakit syahwat, ya. Penyakit syahwat yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi penyakit hati itu yang pertama itu adalah penyakit syahwat. Syahwat kita itu pasti akan bertentangan dengan perintah Allah dan bertentangan dengan larangan Allah. Jadi kalau datang perintah, maka syahwat kita itu sebenarnya, kalau kita mengikuti syahwat kita tidak mau. Kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan ini. Sebenarnya kalau mengikuti syahwat, kita mau puasa tidak? Ya. Sebenarnya kita tidak mau. Ya. Nah, qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari ketundukan kepada syahwat, di mana syahwat itu identik dengan pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah. Ya. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyihi, amrallah wa nahyihi wa nahyahu. Jadi selamat dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Dan qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari syubhat, dari penyakit syubhat, yang mana syubhat ini selalu bertentangan dengan khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada penyakit syahwat dan ada penyakit syubhat, dan syaitan itu sangat pintar. Dia akan masuk lewat dua pintu ini untuk menggoda manusia. Kalau dia tidak berhasil lewat pintu syahwat, maka dia akan masuk lewat pintu syubhat, ya. Dibisik-bisikkan ke dalam dada kita, ke dalam diri kita, keraguan akan kebenaran agama ini, ya. Padahal informasi dari wahyu itu sudah jelas, ya. Terutama perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, ya. Perkara-perkara gaib yang tidak nampak. Nah, syaitan itu paling pintar membisik-bisikkan dan menggoda kita lewat pintu syubhat, ya. Pintu syubhat, ya. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hari kiamat, keyakinan kita kepada takdir, ya. Hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, itu syaitan masuk lewat pintu syubhat. Nah, maka pemilik qalbun salim itu adalah pemilik hati yang berusaha menyelamatkan hatinya dari dua ini, dari syahwat dan dari syubhat. Fasalima min ubudiyati ma siwa. Maka ketika dia sudah terselamatkan dari intervensi syahwat dan syubhat, maka dia akan selamat dari penghambaan kepada selain Allah, ya.
Karena kalau seseorang terinfeksi, terindikasi, terkena syahwat umpamanya, penyakit syahwat, memang pada awalnya dia berstatus Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau sudah terkena syahwat, maka bisa berganti menjadi Abdud Dinar, Abdud Dirham. Ya, seperti dalam hadis. Dia bisa jadi hamba dinar, ya, meskipun di awal dia adalah Abdullah. Ya. Tapi terpengaruh dengan syahwatnya, tunduk kepada syahwatnya, bujuk rayu syahwatnya. Maka ketika dia terselamatkan dari penyakit syahwat dan syubhat ini, maka penghambaannya itu, hatinya itu selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih, dan hatinya itu akan selamat dari berhukum kepada selain apa yang ya diputus, kepada hukum keputusan yang diputuskan selain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya itu selamat dari tahkim, ya, menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Ya. Kita ini tidak akan sempurna keimanan kita, hati kita ini masih belum dikatakan qalbun salim kalau belum secara totalitas, ya, bertahkim, menyerahkan keputusan itu kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun, dan tidak demi Tuhanmu, sungguh mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka wahai Muhammad menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemberi keputusan dalam perkara-perkara fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Jadi nanti dikatakan kita ini bertahkim, menjadikan Rasulullah sebagai penentu keputusan, itu ketika kita merespon putusan itu dengan dua sikap. Apa itu? Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak ada rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tidak ada haraj. Haraj itu sesuatu yang memberatkan. Jadi kita menerima putusan itu tanpa sedikit pun ada rasa berat kita, haraj. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, wa yusallimu taslima, dan kita menerima keputusan itu dengan totalitas penerimaan. Wa yusallimu taslima. Ya. Nah, itu pemilik hati yang selamat itu, wa yusallimu taslima. Ya. Fasalima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi. Maka hati yang salim itu, qalbun salim itu adalah hati yang selamat, yang secara totalitas mencintai Allah, yang disertai dengan menjadikan Rasulullah sebagai sumber hukum, sumber keputusan. Yang secara totalitas itu fi khaufihi wa rajaihi. Rasa khaufnya, pengharapannya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattawakkuli alaihi, dia bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi. Ya, pemilik qalbun salim itu selalu berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzulli lahu, selalu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ithar mardatihi fi kulli hal, dan lebih mengutamakan apa yang menjadi keridaan Allah dibandingkan keridaan makhluk yang lainnya dalam segala keadaan.
Ini kalau kita berbicara keridhaan Allah, itu harusnya bagi orang pemilik qalbun salim itu di atas segala-galanya. Ya. Ya. Di atas segala-galanya. Keridhaan Allah lah yang kita inginkan. Adapun keridhaan makhluk itu, keridhaan makhluk, ya, kata para ulama, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, jadi kalau kita beramal dengan target semua orang akan senang dengan kita, maka ketahuilah itu merupakan tujuan yang mustahil untuk kita tuntaskan, untuk kita capai. Kenapa? Karena keridhaan manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang menganggap apa yang kita lakukan sudah tepat. Ya, sudah tepat. Ya, kajian duha umpamanya seperti sekarang, mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak ba'da asar aja Ustaz? Kita lebih fresh, ya, menjelang buka puasa. Kalau kita lakukan di ba'da asar, mungkin ada yang bilang, kenapa tidak pagi-pagi aja Ustaz supaya ada kegiatan? Ya, itu gaya tunas ridho manusia itu tidak akan, ya, makanya sulit menemukan kesepakatan untuk menghimpun apa yang menjadi semua keridhaan manusia. Maka pemilik qalbun salim, ya, qalbun salim itu targetnya cuma satu, ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ud min sakhatihi bikulli tariq. Pemilik qalbun salim adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk jauh dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi terkait dengan qalbun salim. Terjawab pertanyaan pertama. Apa kriteria qalbun salim itu? Ya. Intinya adalah hati yang selamat dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Yang ketika dia sudah terselamatkan dari dua virus ini virus ini, maka ubudiyahnya akan sempurna hanya kepada Allah. Ketaatannya kepada Rasulullah itu total, ya, menerima secara mutlak, dan segala hal yang terkait dengan ketergantungan hati semata-mata ia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Ibrahim yang diberikan oleh Allah rekomendasi menjadi salah satu orang pemilik qalbun salim? Ya. Wa Ibrahim alaihi salam alladhi ja'alahu Allahu imaman kana naqiyas sarirah salimal qalbi syahidallahu lahu bidzalik. Ibrahim, ya, Ibrahim alladhi ja'alahu Allahu imaman, yang Allah telah jadikan Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai imam. Inna Ibrahim kana ummah. Coba, ya. Ibrahim itu disebutkan oleh Allah, salah satu kriterianya Ibrahim itu adalah inna Ibrahim kana ummah. Bagaimana Ibrahim bisa jadi dia sendiri tapi dia satu umat? Maksudnya kata para ulama, imamun yuktada bihin nas. Dia adalah sosok toladan, sosok pemimpin yang yang diikuti oleh manusia. Itu Ibrahim. Ya. Makanya sampai hari ini kita mengikuti millah Ibrahim dalam zikir pagi dan petang kita. Apa kita baca? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Jadi kita mengikrarkan itu, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti
berittiba kepada millah, ajaran agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebagian daripada apa yang ditetapkan dalam ajaran Islam itu merupakan warisan daripada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena memang inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah pemimpin umat. Ya. Nah, salah satu kriteria imamah beliau, kepemimpinan beliau, kana naqiyas sarirah. Ya. Naqiyas sarirah. Ini naqiyas sarirah ini kalau bahasa kerennya sekarang rekodnya itu bersih. Naqiyas sarirah. Dia tidak punya masa lalu yang kelam. Ya. Bersih. Ya. Sirahnya, sejarah biografi kehidupannya itu luar biasa. Rekodnya bersih. Naqiyas sarirah. Ya. Salimal qalbi. Hatinya selalu selamat. Syahidallahu lahu bidzalik. Allah telah menjadi saksi atas hal itu. Bahkan Allah menjadikannya sebagai profil pemilik qalbun salim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Wala syakka anna Ibrahim alladhi ra'ayna ba'da sifatihi wa af'alihi wa bala'ihi la syakka annahu yahmilu qalban saliman khaira. Jadi ini kan merupakan tazkiyah, rekomendasi. Maka tidak ada sedikit pun, tidak ada sedikit keraguan bagi kita bahwa Ibrahim yang diceritakan oleh Allah sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ujian-ujian yang beliau hadapi dalam kehidupan beliau, tidak ada keraguan bahwa beliaulah pemilik hati yang selamat ini, hati yang terbaik ini. Bagaimana sampai Ibrahim sampai pada posisi kedudukan yang luar biasa seperti ini, istimewa seperti ini? Ini disebutkan. Ya. Beliau mengatakan, ya, dalam kitab ini katakan, lam yungkal anhu annahu da'a ala ahadin min a'da'ihi biragmil adha alladhi nalahu. Tidak pernah dinukilkan dari Ibrahim alaihissalam beliau mendoakan kebinasaan kepada musuh-musuhnya. Ya. Semua nabi itu punya musuh. Semua nabi punya musuh. Semua nabi punya semua nabi datang kepada umat di mana di antara umat yang diutus kepadanya seorang nabi itu ada yang tidak menerima nabi itu. Ya. Kebersihan hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Bahkan di sini dikatakan birakmil adza alladzi nalahu. Bahkan meskipun beliau mendapatkan tekanan-tekanan, gangguan-gangguan, intimidasi-intimidasi dari para orang-orang yang memusuhi beliau. Ya. Nabi Ibrahim itu kan pernah diapa oleh kaumnya? Dibakar. Wajar tidak kalau umpamanya kalau sudah dibakar seperti itu, Nabiullah, kalau kita bawa kepada diri kita, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan yang orang membakar saya ini Engkau binasakan ya Allah. Wajar tidak itu? Secara manusiawi wajar. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibrahim. Tidak dilakukan oleh Ibrahim. Persis sama
dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan intimidasi, mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, bahkan sampai melukai fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang berdakwah ke negeri, ke daerah Taif. Ketika Malakul Jabal datang menawarkan, wahai Muhammad, ini ada 2 gunung besar, kalau engkau mau saya akan angkat gunung ini dan saya akan timpakan kepada penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah, jangan engkau lakukan itu, karena saya masih berharap dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang mengatakan seperti itu kalau bukan qalbun salim tidak mungkin. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Ibrahim, ini yang nampak dari Ibrahim. Meskipun beliau ada banyak musuh, banyak orang yang tidak senang, banyak yang memusuhi beliau, bahkan menghambat, bahkan mengancam, bahkan menyiksa, tidak sedikit pun keluar dari mulut Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar musuh-musuh itu dibinasakan. Tidak pernah. Bahkan yang muncul ada yang muncul dari lisan Ibrahim, ya, dalam surah Ibrahim ayat 36, waman asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, itu Masya Allah, ya Allah, ya, orang-orang yang durhaka kepadaku, orang-orang yang tidak ikut kepadaku, ya, maka aku serahkan kepadamu, karena sesungguhnya engkau itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi seperti itu para ikhwah sekalian. Jadi kalau kepada musuh saja seperti itu, apalagi kepada sesama orang yang beriman. Ya, makanya banyak sekali amma du'a'uhu lil mu'minin fama aksaruhu fil Qur'ani was sunnah. Adapun doa Nabiullah Ibrahim kepada orang-orang yang beriman, maka begitu banyak doa-doa beliau terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa du'a'uhu li ahli Makkah bil barakah. Bahkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, mendoakan keberkahan bagi penduduk kota Mekah, masyhurun ma'ruf, hatta innana nara atharahul yaum. Mekah itu menjadi berkah. Berkat siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Keberkahan itu kata para ulama, al-barakah itu adalah subut al-khair al-ilahi fi syai'. Keberkahan itu adalah kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah pada sesuatu. Jadi Mekah itu tempat yang diberkahi. Ya. Padahal secara apa tuh? Secara letak kondisi apa istilahnya, kondisi Mekah itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ketika Nabiullah Ibrahim ingin meninggalkan keluarganya, beliau katakan, saya tinggalkan keluarga saya di satu lembah yang sama sekali tidak ada pohon. Ya. Tapi setelah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, itu Zamzam sampai detik ini itu sudah berapa, apa kalau air kubik, ya, sudah berapa kubik habis Zamzam itu sampai detik ini. Padahal Mekah itu ya batu-batu saja, tidak ada pohon. Pohonnya sedikit, ya, meskipun sekarang sudah mulai banyak pohon, tapi kok bisa ada sumber air yang tidak pernah
habis. Barakah. Ya, doa Ibrahim alaihissalam. Nah itu ya, di antara bentuk rasa sayang yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada umat. Ya. Wa mimma yudhiru salamata qalbihi alaihi salam du'a'uhu li abihi hatta tabayyana lahu annahu aduwwun lillah falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Di antara doa, di antara yang menunjukkan bahwa Ibrahim itu memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak ada sedikit pun rasa dendam, dengki dan seterusnya, adalah doanya kepada ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Azar, sang pembuat patung berhala. Ya. Doanya kepada ayahnya sendiri, Azar. Ya. Hatta tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, sampai batas ketika dia sudah jelas menjadi musuh Allah. Barulah Ibrahim alaihissalam berlepas diri, tapi tidak pernah Nabiullah Ibrahim melaknat, tidak pernah. Bagaimana ayat inni bura'a'u minka wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Jadi saya berlepas diri. Ya. Tapi tidak pernah sedikit pun keluar dari mulut Nabiullah Ibrahim alaihissalam ucapan laknat, apalagi mendoakan kebinasaan kepada umatnya, bahkan kepada orang yang sudah jelas, tapi Nabiullah Ibrahim itu berlepas diri. Ya, tabarra'a minhu. Wa man ta'ammala siratahu wajada salamata qalbihi alaihi salam fi hiwaratihi wa munaqashatihi wa bu'dihi an hadzin nafs. Bagi yang yang mempelajari, ya, melihat secara detail bagaimana biografi Nabiullah Ibrahim, maka dia akan mendapatkan bagaimana hati Ibrahim itu adalah hati yang bersih dalam hiwarat, dalam dialog, ya, dalam dialog yang beliau lakukan kepada orang-orang yang tidak terima dengan ajaran beliau. Ya. Begitu pula dalam diskusi munakasyat. Wa bu'dihi an hadzin nafs, sama sekali tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi. Tidak ada. Ya. Faqad kana yudriku alaihi salam ma li salamatil qalbi minal athar. Beliau sangat faham betul, ya, apa efek dari hati yang bersih itu. Ya. Bahkan itulah yang menjadi tujuannya. Kebersihan hati itu, qalbun salim itu. Ya. Makanya, ya, ayat yang terkait dengan qalbun salim itu kan adalah doa di antara doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dalam surah Asy-Syu'ara, ya, dalam surah Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi beliau paling mengerti betul itu qalbun salim, karena ini bagian daripada doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna nahtaju ila dzalika yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, dan semua kita ini membutuhkan kehadiran hati yang bersih pada hari kita berhadapan dengan Allah
di hari di mana kita tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, keturunan yang kita miliki, kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini kemudian dalam kitab ini beliau penulis makalah ini memberikan nasihat. Faya ma'asyirat du'at wal murabbin, wahai para duat dan para murabbi. Faya ma'asyirat du'at wal murabbin, rubbul ajyal ala taharatil qalbi wa salamatiha min adwa'iha. Ayo, mari kita tarbiyah generasi-generasi kita untuk selalu memiliki hati yang bersih. Ya. Bagaimana mereka selalu mensucikan, membersihkan hati-hati mereka dan menyelamatkan hati-hati mereka dari segala macam penyakit hati. Jadi tugas kita sebagai dai, tugas kita sebagai murabbi, tujuan atau tugas utama itu bagaimana kita mengantarkan para mad'u kita, objek dakwah kita, para mutarabbi kita untuk memiliki hati yang taharatul qalb, hati yang bersih, hati yang selamat, minal ghil wal hasad, ya, wal baghi, hatta alal khusum, ya. Bahkan sampai kepada orang yang tidak suka dengan kita. Jangan sampai ada sedikit dendam, ada hasad, ya, ada keinginan untuk menzalimi, ya, orang yang tidak senang kepada kita, orang yang berbeda dengan kita. Ya. Wa aqul, ya, ini pengarang makalah ini mengatakan, ba'dul muntasibina ila ad-da'wati wal ilmi hadahumullah yurabbuna ajlalan 'alal hiqdi wal bughdhi yulawwithuna quluban nashi'ah bi bughdhi ulamaihim wa du'atil islam alladzina baina adhurihim falyattahim falyattahim yasiruna ma falyattahim man yasiruna ma ikhwanihim falyahtam yasiruna ma ikhwanihim minal muslimin bisirati Ibrahim ma a'daihi lam yu'sar anhu alaihi salam annahu da'a ala ahadin min qaumih bal tajidu minhu ad-du'a bil hidayah wa raghaba fi istiqamatihim tajidu iffatal lisan tajidul hikmah. Jadi beliau katakan, ini nasihat, ya, tadi beliau sudah sampaikan kepada para duat, para murabbi, ayo mari kita ajak objek dakwah kita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, bahkan kepada orang yang tidak senang kepada kita. Beliau katakan, ya, hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada sebagian duat, ya, kepada sebagian yang menisbatkan dirinya kepada dakwah dan ilmu, ya, yantasib ila da'wati wal ilm, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebagian duat, sebagian ahlul ilm yang berintisab kepada ilmu, ada yang mengajarkan generasi-generasinya itu memiliki hiqd, memiliki dendam, memiliki ketidaksukaan kepada orang lain. Yulawwithuna quluban nasya, orang baru belajar Islam hatinya sudah dikotori. Ya, orang baru nasya itu orang yang baru belajar. Ya, baru belajar Islam dengan apa? Bi bughdhi ulamaihim wa du'atil Islam alladzina baina adhurihim. Dengan apa? Dengan ajakan untuk membenci sebagian para duat, ya, bahkan membenci sebagian para ulama Islam. Jadi baru orang belajar yang diajarkan, syekh ini ahli bidah, syekh ini hati-hati, ya, dengan syekh ini, dengan dai ini bukan dai sunnah, ini dai bid'ah, ya, dan seterusnya. Ada yang seperti itu,
Eh? Maka kata beliau, ayo belajar kepada sirah Ibrahim. Kepada musuh saja tidak pernah ada doa kebinasaan kepada mereka. Kepada musuh. Ya. Jadi luar biasa, qalbun salim itu ya, luar biasa para ikhwah sekalian. Kalau kita memiliki qalbun salim, dan semoga Allah menganugerahkan kita qalbun salim. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Ya. Kita berlepas diri dari segala kemaksiatan dan kemusyrikan. Tapi yang keluar adalah doa hidayah, doa petunjuk. Agar mereka diberikan hidayah. Bukan ajakan kepada objek dakwah kita untuk membenci. Membenci. Kemarin tuh ada yang viral tuh. Ada yang apa tuh? Yang imam tiba-tiba muncul kucing. Masya Allah, kita semua merespon positif. Tapi ada juga yang merespon Allah. Orang kafir saja merespon itu positif. Bahwa Masya Allah, Islam mengajarkan rasa kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, sesama hewan pun harusnya itu menjadi tempat. Tapi nasallallahu, itu kalau lihat postingan seperti itu, ini hati ternodai lagi dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Nah, ada orang yang memang seperti ini para ikhwan sekalian. Hati-hati. Ya. Ayo kita belajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Belajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Di sini dikatakan, ayo kita belajar kepada sirah Ibrahim yang sama sekali tidak pernah dinukilkan, tidak pernah diriwayatkan dari Ibrahim. Beliau mendoakan kebinasaan, mendoakan kejelekan kepada salah satu daripada kaumnya. Bal tajidu minhu du'a bil hidayah. Yang engkau dapatkan, Ibrahim justru mendoakan agar mereka dapat hidayah, ya, dan keinginan agar mereka selalu istiqamah di jalan Allah, ya. Tajidu iffatan lisan. Ibrahim salah satu kriterianya, dan itu memang doa Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya. Itu diantara doa Nabi Ibrahim. Apa maksudnya ini doa ini para ikhwan sekalian? Dia ingin Ibrahim itu waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Saya baca tafsirannya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, itu artinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan orang yang datang setelahku sampai hari kemudian nanti mengenang aku sebagai orang yang baik. Itu lisana sidqin fil akhirin. Ya. Dan betul terbukti. Setiap kali kita sholat, kita bersalawat bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu bagian daripada jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim, karena beliau memang tidak pernah benci kepada orang, tidak pernah mendoakan kebinasaan, kejelekan kepada orang lain, bahkan sampai kepada musuhnya sekalipun. Maka di sini selanjutnya ini nasihat, ya. Pandur ila qalbika akhal Islam. Ayo kembali kita mencek hati kita, wahai saudaraku sesama muslim. Fa anta wahdaka dunan nas man yubsirhu. Yang paling tahu tentang kondisi hati kita ini adalah kita sendiri. Ya. Hati itu adalah sentral dari tubuh kita. Malakul a'dha. Tapi yang paling mengetahui apakah hati kita ini statusnya bersih, Ibnul Qayyim itu Ibnul Qayyim punya 3 kriteria, 3 tingkatan hati. Qalbun salim, kemudian apa? Qalbun marid, qalbun mayyit. Ya. Ini 3 kriteria ini. Yang pertama qalbun salim, itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua apa? Qalbun marid, hati yang sakit. Sakit dengan penyakit-penyakit hati. Nah, ini alhamdulillah masih ada peluang untuk sembuh kalau diobati. Itu qalbun marid. Tapi kalau sudah qalbun mayyit,
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Khatamallahu ala qulubihim. Hidayah mau datang bagaimanapun, ini tidak merespon hati ini karena sudah mati. Ya. Dia tidak bisa menangkap nur, cahaya yang dibawa oleh pesan-pesan kebaikan. Sudah mati. Jangan sampai kita seperti itu. Maka ayo kita cek hati kita. Ayo kita periksakan hati kita. Kita ini kalau sakit sedikit langsung ke dokter. Ya, langsung ke dokter. Kemarin saya sakit gigi. Aduh, tidak bisa baca Quran pun tidak enak. Sorenya, makanya saya tidak sholat asar di sini. Langsung pergi dokter gigi. Alhamdulillah. Tapi apakah untuk hati kita langsung cek segera? Kita kadang, wah, kita bahkan masih menganggap, oh ini bagian daripada tuntutan agama. Padahal hati kita sebenarnya sudah sakit. Ya. Nah ini para ikhwah sekalian. Jadi fandur ila qalbika akhal Islam fa anta wahdaka dunan nasi man yubsir. Kitalah yang paling tahu tentang kondisi hati kita. Qad yanzurun nas ila hayatika, ila amalika, ila tasarrufatika, ila sulukika, lakinnahum la yarawna man tawa alaika alaihi qalbak. Orang bisa melihat apa yang kita lakukan, apa tindakan kita, apa respon dari akhlak kita, suluk kita. Tapi itu yang nampak. Yang dalam hati ini tidak nampak oleh orang. Ya. Jadi orang bisa memberikan kepada kita pujian atas apa yang kita lakukan, tapi yang ada dalam hati ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian setelah itu kita pemilik hati. Ya. Fandur anta ila qalbika wa fattishhu. Ayo lihat, ayo mari kita lihat, periksa hati kita. Adakah di dalamnya ada gish, ada pengkhianatan? Hal fihi hiqdun, apakah di dalamnya ada dendam? Hal fihi marad, apakah hati kita ini mengidap penyakit? Qabla an yaji'al ard ala rabbika alladhi la takhfa alaihi khafiyah. Karena kalau sudah menghadap kepada Allah, semua yang ada dalam hati kita ini akan nampak. Ya? Yauma tublas sarair. Semua yang tidak nampak itu nanti pasti akan nampak. Jadi sebelum dinampakkan apa yang tersembunyi, ayo kita periksa, ayo kita obati kalau memang dia sakit. Berikan terapi yang terbaik. Hunak, ya, pada saat kita berhadapan dengan Allah pada hari hisab, dikatakan wa hussila ma fis sudur. Semua yang berada tersimpan di dalam dada kita ini akan diungkap. Ya. Kemudian yang terakhir dikatakan wa'lam anna salamatal qalbi gunmun. Hati yang selamat itu seperti ganimah, ya, keberuntungan. Baik fil ajili wal ajil, baik dalam kehidupan dunia begitu pula dalam kehidupan akhirat. Bahkan beliau katakan walaqad ra'aitu adadan minan nas mimman urifu bi musamahatin nas wa salamatis sadr ra'aituhum ya'ishuna fi rahati balin wa sa'adatin wa hana. Kata beliau, saya sudah menyaksikan orang-orang, ya, beberapa orang yang dikenal memiliki musamahah. Apa itu musamahah? Sifat memaafkan, ya, kepada orang lain. Wa salamatis sadar, orang yang memiliki salamatus sadar, ya, dada yang lapang, ya, yang selalu berlapang dada meskipun orang menyakiti dia, ya. Ra'aitum ya'ishuna fi rahati bal. Saya telah melihat mereka hidup dalam kondisi yang tenang, rahati bal, ya. Tidak ada yang mengusik. Wa sa'adah, ya, hidup dalam ketenangan. Wahana, tidak ada masalah dalam hidupnya. Kenapa? Ya, sama dengan orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 hari berturut-turut, ya, akan muncul dari tempat ini orang yang menjadi penghuni surga. Saya kira hadisnya masyhur sekali. Ya. Ya, jadi kata beliau wal maksud, ya, tujuan utamanya fattish qalbak. Ayo kita cek, ya, cek, periksa kembali hati kita.
wandur halak hadari min an tantawi nafsuka ala al-hikdi wal ghilli wal hasad wa amradil qalbi wa adwa'iha. Ya, hati-hati dengan penyakit-penyakit hati, al-hiqd, al-ghil, ya, rasa dendam, rasa benci, ya, rasa dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Fa innaha qad taqdi ala sahibiha fid dunya. Orang yang punya penyakit hati sebelum di akhirat, di dunia sudah dapat siksa tidak? Hah? Sudah tersiksa. Orang yang punya dendam, punya iri, umpamanya iri hati, ya, iri hati, tidak pernah bisa tenang hidupnya. Jadi di dunia saja ini dia sudah terganggu, ya, terganggu. Ya, kalau punya hasad itu seperti itu. Kalau di dunia saja sudah tersiksa, apalagi di fama baluka fil akhirah walan yanjua fil akhirah illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat pada kehidupan akhirat kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ani as'alullah an yaj'alani wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri saya dan kita semua menjadi orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan pemateri kita, Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dainun Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, dan membersihkan hati-hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Amin, Allahumma amin. Dan kami juga berdoa kepada Allah semoga apa yang telah beliau sampaikan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau di akhirat kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, kita akan adakan kuis, ya. Ada 3 pertanyaan dari pemateri kita dan kita telah menyiapkan 3 hadiah. Untuk itu, langsung saja kita serahkan kepada ustadz kita. Fa alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Masyaallah. Ya. Pertanyaan pertama, apa definisi qalbun salim menurut Ibnul Qayyim rahimahullah? Yang belum pernah jawab, siapa yang belum pernah jawab? Silakan. Ya. Sehingga dia total penghambaannya kepada Allah dan berhukum dengan hukum yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Silakan pilih hadiahnya. Termasuk mushaf, kalau antum mau mushaf silakan. Masya Allah. Tapi satu syaratnya mushaf itu, khatamkan dia di bulan Ramadan ini dengan mushaf itu. Insyaallah. Ayo. Pertanyaan kedua. Ya. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam disifatkan sebagai imam bagi umat manusia? Fadhal, silakan. Musuh-musuhnya. Kenapa Nabiullah Ibrahim dijadikan sebagai imam, panutan kita? Baik, angkat tangan yang jawab. Jangan menjawab kecuali kita. Silakan Ustaz Mustaqim. li'annahu imamun yuqtada bihi, an-nas yaqtaduna bihi. Itu yang pertanyaannya itu.
Sebagian sudah dijawab tadi, ya, bahwa itu sebenarnya inti daripada qalbun salimnya Ibrahim. Jadi sebenarnya karena dia pemilik hati yang selamat. Antum menjelaskan kenapa hatinya selamat. Iya, jadi terlalu cepat jawabannya ini. Padahal itu pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang kedua, kenapa? Salah satu di antaranya, pertama, bahwa Ibrahim itu punya track record yang bersih, naqiyus sarirah. Kemudian apa? Pemilik hati yang selamat. Sehingga dia jadi pantas jadi imam. Ya, pantas jadi imam yuqtada bihi. Berarti tidak ada yang jawab ya? Ayo silakan itu. Enggak apa-apa. Silakan. Ya, ini ada parfum juga saya bawa. Iya, masya Allah hari Jumat. Iya. Yang terakhir. Apa nasihatnya Syekh penulis tadi ini kepada para duat dan para murabbi? Angkat tangan. Iya, yang Uzul Fadli sudah. Iya. Sudah sering kan Uzul Fadli jawab? Iya, silakan. Ya, Pak Ustaz, nasihat pengarang buku terhadap para dai dan murabbi adalah bagaimana para dai dan murabbi ini senantiasa membina generasi agar memiliki qalbun salim, ya, agar mereka mensucikan hati mereka dari segala bentuk penyakit hati, dan bukannya malah mengajarkan pada kebencian kepada dai yang lainnya. Nah, ini pelajaran penting buat kita semua ya, para dai, para murabbi, itu penting ya. Jadi kita secara khusus ya selalu mengajak orang untuk ya memiliki hati yang bersih. Itu fokus kajian kita, fokus ya, kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar fikih, belajar sirah, belajar apalagi kalau sudah belajar adab dan seterusnya. Intinya mengajak orang punya hati qalbun salim, qalbun salim. Ya. Ya, tapi ini berat ya, ini berat. Ya. Jadi perlu proses untuk membina umat ini untuk sampai kepada itu. Silakan, fadhol. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, silakan tutup. Alhamdulillah, demikianlah sesi kuis yang telah kita laksanakan dan sampailah kita di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jikalau ada kesalahan dan tutur kata yang terucap. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda David Halik. Nah, mau ngingetin nih, di bulan Ramadan ini, ayo kita keluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah, termasuk juga zakat mal. Nah, untuk pembayaran zakat, ayo manfaatkan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Nah, saya ini ada salah satu pilihan buat kita semuanya. Wahda Inspirasi Zakat atau WIS. Mudah-mudahan dengan kita menyalurkan zakat melalui Wahda Inspirasi Zakat, bisa amanah dan juga bisa menebar kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang lebih penting adalah kita menunjukkan keimanan kita sebagai hamba Allah. Karena orang beriman bayar zakat. Saya David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم